Pemirsa, pemerintah sedang mempersiapkan evakuasi WNI dari Teheran, Iran. Tercatat ada 380 WNI, mayoritas bermukim di ibu kota Teheran, Iran. Bagaimana evakuasi ini bisa berjalan dengan lancar dan apa saja yang bisa dilakukan untuk menghentikan perang Iran-Israel yang sudah terjadi selama sepekan ini. Kita bahas bersama para narasumber yang sudah hadir di studio, dosen ilmu hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran Teuku Reza Shah. Dan kita juga nanti akan menghubungi melalui sambungan Zoom Pendeta Elfriz Sirait, salah seorang rombongan jemaat gereja Tiberias yang dievakuasi dengan selamat dari medan perang Iran ke Israel. Artinya sudah kembali ke Indonesia. Terima kasih Pak Reza telah bersama kami di NTV Prime. Mengingat atau melihat video yang tadi sudah kita putarkan, mengapa dunia internasional tidak ada yang percaya bahwa sebenarnya Iran itu rudalnya tidak ditujukan untuk rumah sakit, sebenarnya ditujukan untuk pangkalan militer? Dalam suatu konflik seperti ini, sebuah rudal mungkin ditujukan ke sasaran militer. Tapi yang tidak kita lihat adalah sinyal yang mencoba mengaduk-aduk rudal tersebut. Misalnya sinyal untuk mencegah rudal itu datang lewat, misalnya dihajar lewat Iron Dome. Tapi itu biasanya presisi sekali, bukan? Enggak, tidak. Sangat sulit mencapai suatu presisi yang 0+0, susah. Seringkali karena cuaca, seringkali karena perubahan temperatur, dan seringkali juga karena gangguan sinyal dari bawah. Mungkin Iran mengatakan saya tidak menargetkan rumah sakit, saya menargetkan instalasi militer. Dan bagaimana jika itu memang benar? Jika itu memang benar, saya pikir ada kode etik dalam perang ya. Yang diserang adalah instalasi militer dan posisi-posisi prajurit yang siap untuk perang. Kalau diserang adalah sasaran sipil seperti rumah sakit, Israel pun sering melakukan itu. Misalnya kejadian di Gaza, itu rumah sakit Indonesia berapa kali dihancurkan oleh Israel. Karena setelah kita tidak tahu apakah dengan salah sasaran ini kemudian banyak yang teriak, Amerika, Inggris, semuanya teriak, Rusia teriak. Bagaimana Anda melihat ke depan? Eskalasinya akan sebesar apa? Saya kaget ya. Presisi peluru kendali Iran itu dahsyat sekali ya. Saya nggak menyangka dia punya teknologi seperti itu. Bukan hanya teknologi yang mengarahkan ke 1.700-1.800 km jaraknya. Kemudian juga kemampuan teknologi tersebut memuat hulu ledak yang besar. Kemudian juga kemampuan peluru kendali tersebut menghindar dari berbagai titik di ruang angkasa yang sudah disasar lewat berbagai satelit Star Wars misalnya. Kemudian juga lewat perang sinyal dari bawah yang melibatkan negara-negara Arab yang lain dan juga Israel sendiri. Yang saya kaget adalah trauma yang akan lama yang dihinggapi oleh masyarakat sipil di Israel. Belum pernah mereka melihat negara mereka luluh lantak dalam waktu seminggu ini. Biasanya mereka mengatakan kami adalah superior di bidang pertahanan keamanan. Anda semua harus belajar demokrasi dari kami. Anda semua harus belajar mempertahankan negara seperti kami. Tapi sekarang dia kena batunya kan. Iron Dome tersebut biasanya menghadapi peluru kendali dari kalangan Hamas, dari peluru kendali dari kalangan-kalangan Yaman yang tingkat presisinya rendah, kemudian daya terjangnya terbatas, daya hancurnya terbatas. Sekarang dari Iran itu 2-3 kali kecepatan suara. Ini luar biasa dengan tingkat presisi yang tinggi dan tingkat kerahasiaan yang tinggi. Siapa sangka dia punya teknologi itu. Tahun lalu pada saat mereka pacu senjata Iran lawan Israel, yang dikeluarkan adalah peluru kendali tahun 80-an, 90-an. Sekarang yang keluar adalah state of the art teknologi yang tertinggi yang bikin Cina dan Rusia juga geleng-geleng kepala karena mereka tidak menyangka Iran memiliki kemampuan istilahnya ATM ya, amati, tiru dan modifikasi dari ilmu yang mereka berikan. Dan inilah manfaat dari suatu pembangunan pada saat mereka benar-benar merasa sedang kritis dan krisis. Mereka harus benar-benar fokus. Karena itu Israel juga fokus menyerang pada hari pertama, hari Jumat pagi itu adalah rapatnya para jenderal dan juga rapatnya para fisikawan, para ahli-ahli nuklir di satu tempat. Karena mereka berpikir mereka akan mencapai suatu keputusan dengan Amerika Serikat di mana akan terlahir kebijakan yang dihargai oleh Amerika Serikat tentang pengembangan nuklir Iran yang berbasis pada
uranium yang diperkaya tapi levelnya tidak digunakan untuk tujuan militer, dan pengembangan Iran itu akan diawasi dengan ketat oleh IAEA, International Atomic Energy Agency, dan juga Nuclear Non-Proliferation Treaty. Pada saat mereka berpikir tanggal 23 nanti kita akan mulai suatu era baru, mereka dihajar duluan hari Jumat yang lalu. Jadi karena itu kerugian sangat besar bagi Iran, dan juga yang diserangkan pertama instalasi militer dan juga tempat pondokan para insinyur-insinyur tersebut. Jadi kalau terjadi perang, maka peluru kendali itu seringkali meleset, dan diperhatikan sebelumnya itu banyak peluru kendali Iran yang juga meleset, misalnya dimelesetkan oleh negara-negara Arab yang berbatasan dengan Iran, kemudian dimelesetkan juga oleh pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat yang terletak antara Iran dan Israel, dan jumlah personil Amerika Serikat di situ ada 50 sampai 60 ribu personil. Mereka sekarang deg-degan ini, jangan sampai nanti ada peluru kendali nyasar ke wilayah mereka. Dan Amerika kan juga pesawatnya, jet tempurnya juga sudah standby terus di sana. Standby terus di sana, tapi kita kan belum tahu ke depan seperti apa kan. Apakah Iran mengatakan jangan ada yang ikut campur urusan ini. Ini saya dengan Israel. Kalau Amerika Serikat ikut campur, saya tidak sukan-sukan menyerang markas Anda di situ. Dan peluru kendali Iran itu kan levelnya banyak. Ada yang 300 km sampai 500 sampai 1.700 km jaraknya. Dan mereka itu sudah dirancang dengan sangat spesifik. Nargetkan misalnya basis Amerika Serikat di Uni Arab Emirat, basis Amerika Serikat di Syria, basis Amerika Serikat di misalnya titik tertentu di Arab Saudi. Nah, itu pemerintah negara setempat juga ketar-ketir sekarang dengan sampai mereka membuat suatu keputusan yang membuat Iran merasa terancam. Jadi dapat dimengerti mengapa negara-negara di Timur Tengah menahan diri. Arab Saudi menahan diri. Mesir juga menahan diri. Karena sudah terbukti dari pilot yang ditangkap, dari pilot F-35 ditangkap itu konon sedang ada interogasi saat ini, sehingga ketahuan bagaimana perjalanan pesawat tersebut dari wilayah tertentu, dan refuelingnya di mana, kemudian melewati wilayah mana saja, dan didukung oleh dijamin oleh fasilitas negara mana. Ini sedang kita tidak tahu bagaimana hasil interogasi dari kalangan Iran tersebut. Dan ini suasana mencekam ini sudah terjadi selama 1 minggu. Tanggal 19 Juni waktu setempat ini merupakan perang paling intens dalam sejarah permusuhan antara kedua negara ini. Apakah ini artinya, apalagi WNI kita banyak di Iran, Pak Reza, apakah ini artinya memang sudah saatnya Indonesia memulangkan semua WNI yang ada di Iran maupun Israel? Memang tanggung jawab negara ya, melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia. Ini tujuan kita mendirikan negara ini kan. Dan biasanya sepanjang pengetahuan saya, pemerintah Indonesia itu sudah memiliki protap yang sangat jelas. Kemudian dengan Timur Tengah saat ini tidak sulit mendapat dukungan dari berbagai kalangan di sana. Misalnya kalangan negara-negara yang akan disinggahi, kemudian bagaimana transportasi darat dari pelabuhan ke lokasi penyelamatan, istilahnya safe house. Kemudian bagaimana perlindungan mereka kalau misalnya paspornya habis, kemudian apakah diperlukan visa untuk keluar dari satu negara ke negara lain. Ini tampaknya sudah diperhatikan dengan sangat sungguh-sungguh oleh pemerintah Indonesia. Baik, Pak Reza, kita kalau begitu langsung saja kita dengarkan cerita atau keterangan dari salah seorang pendeta yang merupakan rombongan tur Tiberias ya, yang langsung dari Iran. Dengan Bapak Pendeta Elfriz Sirait. Halo, selamat malam Pak Elfriz. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di NTV Prime. Selamat malam. Senang bisa melihat Anda akhirnya sudah kembali selamat ke Indonesia. Bisa diceritakan bagaimana proses pemulangan Anda? Ya, terima kasih sebelumnya untuk Nusantara TV yang sudah memberikan liputan yang bagus tentang kepulangan kami, rombongan dari Gereja Tiberias. Jadi sebenarnya bukan dari Iran, Ibu, dari Tanah Perjanjian, ya. Jadi dari Holy Land. Nah, sebenarnya kami itu ya sejak awal itu kita berangkat hari Minggu tanggal 8 Juni sampai dengan tanggal 13 Juni semua everything is okay, ya, semua bagus, semua perjalanan berjalan dengan lancar. Lalu tiba-tiba hari Jumat subuh itu ada serangan dari Israel ke Iran. Nah, disitulah terjadi perubahan yang begitu drastis sehingga bandara ditutup dan kami
terhambat untuk kembali ke Indonesia. Jadi sebenarnya hari Jumat itu kami akan kembali ke tanah air, tapi karena bandara ditutup maka kami harus tertahan di Israel selama beberapa hari. Dan puji Tuhan atas bantuan dari pemerintah, Bapak Presiden Prabowo Subianto, juga melalui yaitu Pak Hasim Joyo Hadikusumo yang mengontak langsung ke Dubes Republik Indonesia di Yordania, yaitu Pak Ade Patmo, dan juga bantuan dari Kementerian Luar Negeri, Bapak Menteri Sugiono, dan juga staf-staf KBRI. Kami dilayani dengan baik, kami dibantu dengan cepat sekali, dan puji Tuhan akhirnya kami bisa keluar yaitu dari Yerusalem tepat pada hari Minggu. Dan hari Minggu sore kami sudah ada di Aman di Yordania atas bantuan pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Lalu hari Selasa kami berangkat dari Aman Yordania, lalu transit di Dubai, dan tepat tadi malam, hari Rabu malam, rombongan kami 42 orang telah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta dengan aman, dengan sukacita, bahkan semua peserta semua sehat. Kira-kira seperti itu. Baik, luar biasa. Perjalanan yang pasti sangat mencekam, sangat mendebarkan, tapi Anda dan rombongan akhirnya puji Tuhan bisa selamat kembali ke tanah air. Kita lanjutkan dialog kita, Bapak Pendeta dan Pak Reza. Pemirsa tetaplah bersama kami kembali usai jeda. Pemirsa, 42 jemaat gereja Tiberias berhasil pulang dengan selamat ke tanah air dari Yerusalem yang dibombardir Iran awal pekan ini. Sebelumnya mereka menghubungi Ketua Dewan Pembina Gerakan Kristiani Indonesia Raya, GKIRA, Hasim Joyo Hadikusumo, meminta bantuan evakuasi dengan jaminan keamanan dan keselamatan. Saya, Pak Aristo minta bantuan saya kemarin, saya baru kaget, saya baru sadar. Ada 42 jemaatnya terdampar di Israel. Yerusalem dikena bom, misil dan sebagainya. Pak Aristo telepon saya minta bantuan dari seorang duta besar negara tetangga, sehingga kita nggak usah semua Saya angkat telepon, langsung dijawab oleh duta besar. Kita lanjutkan dialog. Saya masih bersama narasumber yang hadir di studio, dosen ilmu hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran Teuku Reza Shah, dan melalui sambungan Zoom Pendeta Elfries Sirait, salah seorang rombongan jemaat gereja Tiberias yang dievakuasi dengan selamat. Pak Pendeta, saya ingin mulai lagi dari Anda. Pak Elfries, bagaimana kondisinya? Bagaimana perasaan Anda tentunya ketika proses evakuasi itu berjalan? Anda mendengar begitu banyak riuhnya. Memang benar-benar kita membayangkan mencekamnya seperti perang beneran, Pak Reza. Seperti apa kondisinya, Pak Elfries? Silakan. Ya, terima kasih Mbak Nastiti dan juga Pak Teuku Reza Shah. Sebenarnya saat kita di tengah-tengah keadaan yang perang di depan mata kita, awal kita tidak panik ya, tapi ketika kita melihat sendiri, yaitu rudal-rudal itu jatuh di dekat kita, lalu juga pada saat suatu hari kita pernah ingin keluar dari sebuah hotel tempat kita menginap, kami melihat ada drone. Saya kurang tahu itu drone Israel atau drone Iran. Ya kami semua jujur ya secara manusia ya ada rasa khawatir, ada rasa takut ya. Tapi puji Tuhan selama kita melewati semua proses itu, ya Tuhan menyertai kita. Sesungguhnya peristiwa yang mencekam itu selalu tengah malam, karena ketika Israel menyerang, Iran menyerang itu biasanya menjelang tengah malam itu mulai drone-drone atau rudal-rudal itu atau misil-misil itu tiba entah di Iran atau di Israel, Tel Aviv atau Yerusalem. Baik. Maka tengah malam itu kami selalu dibangunkan baik dari handphone, peringatan melalui handphone dan juga melalui sirene atau pengeras suara. Dan subuh-subuh kita harus masuk bunker
2-3 kali. Jadi bayangkan tengah malam kita lagi tidur, kita tidak terbiasa di Indonesia, tiba-tiba harus masuk bunker dengan kondisi yang mencekam. Kira-kira begitu. Pak Elfries, apakah selain Anda bersama rombongan gereja Tiberias 40 orang, setahu Anda apakah masih ada rombongan gereja Tiberias lainnya masih berada di Yerusalem saat ini? Kalau dari rombongan kami semua sudah tiba dengan selamat Rabu malam, tadi malam di Bandara Soekarno-Hatta, tidak ada yang tertinggal. Tapi kami mendapat informasi ada beberapa rombongan rohani lainnya yang mungkin masih di tempat itu karena beberapa laporan juga seperti itu. Kami harapkan juga mereka bisa diselamatkan, bisa dievakuasi, seperti halnya kami bisa dievakuasi dengan baik oleh pemerintah kita, yaitu pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Presiden Prabowo Subianto. Baik, saya ke Pak Reza. Pak Reza, untuk memulangkan WNI kita, baik itu di Iran, di Israel, apakah perlu lobby-lobby khusus? Pertama, protap itu sudah ada ya. Protap dari Kementerian Luar Negeri yang saya ketahui dan terintegrasi dengan protap yang ada di pemerintah Indonesia. Dan WNI-nya sendiri juga tahu perihal itu? Saya pikir nggak semua WNI tahu. Tapi yang jelas Kementerian Luar Negeri itu kan bekerja berdasarkan hukum internasional dan juga hukum nasional kan. Misalnya ada konvensi Vienna, namanya Vienna Convention on Diplomatic and Consular Relations. Itu mengatakan bahwa tanggung jawab kedutaan adalah melindungi, promoting, protecting, and then negotiating dan representing. Jadi diminta ataupun tidak diminta, kedutaan besar itu harus mengawasi warga negara kita ada di mana, kemudian diketahui juga misalnya datangnya dari mana. Tapi masalahnya seringkali warga negara kita kalau keluar negeri itu nggak lapor. Lapor itu bukan karena kami bawahan Anda atasan, tidak. Dalam hal kejadian kasus seperti ini kan kedutaan besar perlu tahu persis mereka berada di mana. Dan syukur rombongannya Pak Fritz ini satu, bergerak sama-sama dan mereka terkelola oleh barangkali tour leader yang sama, kemudian grup yang sama, penanggung jawabnya jelas, jadi sangat mudah mengorganisir dan tentunya diorganisir oleh kedutaan besar RI yang terdekat dari situ kan. Maka disitulah perlunya kerjasama kita dengan negara dan juga aktor-aktor bukan negara, karena jangan sampai nanti ada yang salah tafsir kemudian tanpa sadar mempersulit pemulangan. Dan karena itu tepat sekali tadi Pak Fritz mengatakan berterima kasih pada pemerintah Indonesia karena memang itu tugasnya dan biayanya itu luar biasa mahal karena tentunya pulang dengan pesawat yang khusus ya. Kemudian juga pengkondisian agar saudara-saudari kita itu tenang pada saat mereka keluar dari lokasi kritis sampai ke perbatasan, itu dikondisikan agar tetap tenang. Kemudian juga keluarga di rumah dihubungi mungkin oleh kedutaan besar atau juga oleh mereka sendiri, diberitahu ini nomor-nomor khusus yang bisa digunakan untuk itu. Dan syukur mereka akhirnya sudah ada di kampung halaman masing-masing. Kita juga sesungguhnya mengundang juga dari pihak Kemlu untuk bersama kita dialog sore ini. Tapi kita ada satu berita yang ingin saya bacakan. Pemirsa, koordinasi menyeluruh tengah diupayakan pemerintah Indonesia untuk mengevakuasi 380 WNI yang ada di Iran. Selain itu, pemerintah juga sedang mengupayakan evakuasi WNI yang berada di wilayah Israel. Dan saat ini kementerian lembaga di pusat dan juga KBRI Teheran sedang mempersiapkan langkah-langkah evakuasi. KBRI Teheran dan Kementerian Luar Negeri juga sudah melakukan town hall meeting dengan para WNI untuk menyampaikan update situasi keamanan terakhir dan juga langkah-langkah kontingensi evakuasi yang sedang disiapkan. Untuk itu dapat kami sampaikan juga total ada 386 warga negara kita yang ada di Iran. Ya. Kita sudah melakukan pendataan jumlah warga negara kita yang ingin ikut proses evakuasi. Dapat kami jelaskan juga bahwa proses evakuasi ini sifatnya voluntary, ya, bukan mandatory. Dan kemudian untuk para WNI yang ada di wilayah Israel yang berjumlah 194, KBRI Aman juga sudah menyusun langkah-langkah kontingensi dan juga rencana evakuasi. Dapat kami sampaikan kalau KBRI Aman sudah menetapkan status siaga 1 untuk wilayah Israel dan Palestina sejak tahun 2023. Dan sebelumnya sudah dilakukan proses evakuasi warga negara Indonesia. Namun dengan eskalasi yang terjadi saat ini, kami menerima informasi ada 11 warga negara Indonesia yang di Iran, yang di Israel, yang meminta
untuk dievakuasi. Dan untuk itu KBRI Aman saat ini juga sedang melakukan langkah-langkah persiapan evakuasi. Baik, kita lanjutkan dialog. Pak Reza, voluntary bukan mandatory. Kalau tadi kita melihat begitu mencekamnya kondisi di sana, kenapa tidak dijadikan mandatory saja? Sesuai konvensi Vienna, itu kan protecting, melindungi kan. Jadi tanggung jawab negara adalah melindungi. Kita kan nggak bisa memaksa juga mereka untuk harus ikut apa yang dibilang negara. Karena mereka sudah tahu resikonya. Jadi tanggung jawab negara adalah mengatakan negara akan bertanggung jawab atas kepulangan Anda. Kemudian ditanya lagi, benar ini mau bertahan di situ? Ya. Nah, akhirnya voluntary mereka tentunya punya alasan kan. Alasan itu tentunya diberikan kepada negara mengapa mereka ingin bertahan. Mungkin mereka berpikir bahwa sudah berkeluarga di situ kan. Ya. Kemudian mereka juga berpikir barangkali ada tanggung jawab pendidikan yang harus diselesaikan. Jadi negara selalu mengatakan negara akan bantu. Resikonya seperti ini, Ya. silakan jika Anda mau pulang, tapi go ahead kalau tetap mau tinggal di sana. Setelah berulang kali dikemukakan resikonya, kemudian juga sampai ada limit waktu tertentu, baru kita mengatakan Anda yakin ya kira-kira Anda berada di situ aman dan semoga Anda semua aman, nyaman, tenang. Tapi kan ini situasi, bisa kita bilang situasi perang, tidak terkendali, tidak terkontrol. Kita bisa bilang ini apa? Aftermath atau masih during the math? Nggak ada yang bisa meramalkan, tapi yang jelas tanpa dukungan Amerika Serikat, maka Israel itu dalam waktu kurang dari 1 bulan bisa hancur lebur. Kurang dari 1 bulan? Ya. Apakah Iran akan melakukan itu atau tidak kan? Karena disitulah perlunya diplomasi. Negara-negara di dunia hendaknya berpikir, kalau misalnya Israel tersudut dan konon Perdana Menteri Netanyahu sedang sakit ya, dan kita tidak tahu bagaimana wakil Perdana Menterinya akan bersikap. Kalau hal ini berlanjut terus dan teknologi Iran itu sangat superior, hanya bisa dikalahkan oleh kombinasi Amerika Serikat plus Uni Eropa yang G7. Untung Pak Prabowo pulang nggak ikut. Kalau beliau ikut berada di sana, tentunya beliau akan jadi dapat pertanyaan yang sangat berat dari media massa, apakah akan mengambil sikap untuk misalnya pembukaan hubungan diplomatik dan Israel, atau di mana dukungan terhadap salah satu. Karena G7 sudah menentukan bahwa mereka bela Israel, bahwa Iran adalah biang kerok dari semua ini. Itu versi mereka kan. Versi G7. Versi G7. Padahal sebenarnya yang membuat Timur Tengah itu mendidih kan dukungan tanpa batas dari negara G7 terhadap Israel kan. Kalau ini hypothetically question aja Pak Reza. Kalau memang Presiden Prabowo ada di G7, kemudian G7 mengambil posisi bahwa Iran ini biang kerok, kemudian yang Israel ini mereka bela Israel, apa yang ingin Anda sampaikan? Apa yang harus dijawab oleh Pak Prabowo? Pak Prabowo akan mengatakan kebijakan luar negeri Indonesia adalah bebas aktif. Kita menjaga jarak dengan semua yang terlibat dalam perang tersebut. Kita tidak terlibat ya, tapi kita mengupayakan perdamaian dunia. Karena itu Pak Prabowo akan berkunjung ke Rusia yang sudah lebih awal mengundang beliau dan kemudian mengirimkan 2 utusan khusus yang sangat senior dari pemerintah Rusia dan membawa undangan khusus dari Presiden dan juga membahas urusan-urusan teknis hubungan bilateral. Dan saya pikir karena banyak faktor yang membuat Indonesia mengutamakan pada detik itu ya Rusia tanpa menyederhanakan peranan dari negara-negara G7 tersebut. Tapi untung beliau nggak ada. Kalau beliau ada di situ kan tentunya akan body language beliau sekecil apapun akan menjadi ulasan dunia dan seringkali dunia melihat kan bahwa G7 kali ini tidak menghasilkan konsensus kan. Amerika Serikat pulang lebih awal dan Trump tidak menunjukkan muka cerah kan. Itu kelihatan ada hal-hal yang tidak terselesaikan. Karena kalau negara G7 itu menuduh Iran sebagai teroris, sebenarnya kan 3 jemari itu menuduh pada diri mereka sendiri kan. Jadi saya pikir ya Pak Prabowo tidak perlulah terlibat dalam perdebatan seperti itu dan sudah tepat. Syukur beliau tidak berada di situ. Pak Prabowo tapi akan ketemu sama Presiden Putin. Ya, komunikasi atau lobby apa yang berkembang menurut Anda? Kalau pemimpin kedua negara bertemu tentunya dialognya bilateral, regional, dan global kan. Dalam secara bilateral tentunya kedua negara ingin mengisi hal-hal yang belum optimal dari comprehensive strategic partnership yang ada. Kemudian bagaimana bantuan secara khusus dukungan Rusia terhadap program-program quick win dari pemerintahan saat ini, yakni food security dan energy security. Kemudian juga dari situ mungkin mereka akan berkata
hal-hal mana yang sudah dicapai itu dilanjutkan dan yang belum tercapai itu diperkuat. Kemudian tentunya mereka akan berbicara tentang roadmap dan strategi, roadmap dan plan of action apa yang perlu dilakukan secara bersama, itu untuk urusan bilateral. Untuk urusan regional saya pikir Rusia bukan hanya diminta untuk menghargai ASEAN Vision on Indo-Pacific, dan tapi khusus untuk urusan Timur Tengah barangkali pembicaraan akan sangat khusus, karena Pak Prabowo adalah bukan hanya mewakili 275 penduduk Indonesia, beliau adalah tokoh di ASEAN, tokoh di gerakan non-blok, tokoh di organisasi konferensi Islam, dihargai di Liga Arab, dan juga dalam kerjasama Selatan-Selatan dunia selalu menunggu pemikiran-pemikiran Indonesia, dan tentunya mereka akan berpikir koordinasi seperti apa yang perlu dilakukan oleh Pak Prabowo dan Presiden Putin kan. Bagaimana nanti suasana kira-kira di Majelis Umum, diharapkan Indonesia akan bersikap sangat aktif di situ, dan juga di Dewan Keamanan PBB diharapkan Rusia dan Cina akan berada pada satu posisi berseberangan dengan Amerika Serikat, Inggris, Prancis di posisi yang lain. Dan sepanjang pengetahuan saya, mengingat G7 ini tidak solid, maka kemungkinan besar di antara tiga negara ini akan sangat sulit mendukung suatu draft resolution. Tiga negara itu? Amerika Serikat, Inggris, Perancis. Okay. Kemudian di luar itu ada Rusia dan China. Itu adalah negara yang menentukan bagaimana nasib keamanan dunia saat ini. Oke, menurut Anda apakah sudah tepat atau sudah waktunya Indonesia melarang ada larangan traveling atau larangan bepergian untuk menutup bandara menuju ke Israel ataupun Iran? Saya pikir biasanya ya, pemerintah Indonesia kan memberikan travel warning ya kepada warganya sendiri kan. Itu dikemukakan di dalam negeri, kemudian dikemukakan juga oleh kedutaan-kedutaan besar yang ada di sana kan, terutama sekali kedutaan besar yang di sekitar Israel kan. Tapi biasanya dalam kondisi seperti ini, tanpa diberikan travel warning pun, warga negara kita akan berpikir panjang untuk berkunjung ke tempat suci tersebut. Baik. Saya berasumsi Pak Elfries ini juga terjadi pada rombongan yang akan berangkat ke Yerusalem yang sudah terdaftar ya. Mereka akan postpone dulu atau seperti apa yang Anda tahu? Ya, tentunya saat kami juga di Yerusalem pun, ketika kami pakai guide tour orang Israel, di saat itu ada telepon dari rombongan-rombongan dari Indonesia akan berangkat di bulan September, Oktober, Desember. Nah, tentunya ini membuat pertimbangan buat mereka untuk menunda keberangkatan mereka, karena jujur sekali memang kondisinya sangat mencekam. Nah, video yang dimunculkan ini adalah video pribadi dari anak saya sekitar jam 2 pagi. Nah, anak saya masih sekolah dan dia merekam sendiri, dan itu menjadi ya sedikit shock terapi buat dia, karena dia baru melihat sendiri di depan mata mereka misil-misil itu jatuh di hadapan mereka ini di hotel Grand Yerusalem itu. Jadi ya tentunya sangat mencekam sekali, dan saran saya untuk rombongan yang lain ya dipertimbangkan untuk terus melanjutkan atau ya untuk berangkat ke Yerusalem dan sekitarnya. Ini video diambil oleh anak Anda dari hotel ya Pak ya? Ya, Grand Court Yerusalem. Grand Court, dan saat itu memang bandara di Israel ya ditutup ya? Ditutup ya, ditutup, dan juga perbatasan-perbatasan itu pun untuk kita keluar itu sebagian besar banyak yang ditutup. Nah, maka puji Tuhan karena bantuan dari pemerintah Republik Indonesia kami bisa mendapatkan akses yang cepat, yang mudah, sehingga kami bisa melewati perbatasan dengan baik. Karena syarat untuk kita mendapatkan visa on arrival pada saat itu harus ada tiket pesawat, sedangkan bandara ditutup, penerbangan tidak ada. Maka atas bantuan Duta Besar, Kementerian Luar Negeri, Pak Hasim Joyo Hadikusumo, dan juga yaitu staf-staf KBRI, tanpa harus ada tiket tersebut kami bisa masuk berdasarkan bantuan dari KBRI di Amman, Jordania. Baik. Pak Elfries, ini kalau Anda tidak cerita bagaimana video ini terjadi, kondisinya seperti apa, ini orang melihatnya seperti video tahun baru aja, Pak Reza ya. Bisa Anda ceritakan kembali bagaimana suasana saat video tadi diambil, ketika peristiwa ini terjadi, suara goncangan seperti apa yang terjadi saat itu? Ya, jadi bukan hanya suara, tapi getaran itu yang benar-benar terasa sekali, dan
2, 3 sampai 4 kali kita harus masuk bunker. Di situ kita bergabung dengan warga Amerika, Spanyol, juga dari Amerika Selatan, Kolombia. Kita bersama-sama. Dan saya di situ sendiri melihat mereka semua menangis, bahkan menghubungi keluarganya. Di pikiran keluarga mereka, di negara mereka masing-masing, bahwa keluarganya ini nggak mungkin bisa kembali ke negara mereka. Maka mereka sudah sangat histeris, saya melihat sendiri. Dan jujur memang kondisi itu buat kita yang belum pernah mengalaminya akan menjadi trauma yang mungkin akan kita kenang seterusnya. Kira-kira seperti itu. Baik. Tapi bagaimanapun kondisi itu yang terjadi, semencekam apapun itu kembali. Yang diselamatkan adalah mereka yang willingly untuk diselamatkan. Hanya voluntary aja, bukan mandatory. Apakah memang bangunan-bangunan di sana dilengkapi dengan bunker-bunker, Pak Reza? Kalau di Israel ya, karena suatu negara selalu memikirkan situasi terburuk ya. Kita perhatikan tadi evakuasi berjalan cepat. Berarti kan tidak ada kecelakaan saat menuju lokasi perlindungan tersebut. Hal yang sama juga kita lihat di Eropa, di Jerman, di Jerman dan Inggris kan. Bagaimana mereka melakukan evakuasi kan. Di mana stasiun bawah tanahnya itu kan dalam sekali. Nah kalau kita berkunjung ke negara seperti Korea Utara, itu bisa sampai 100 meter ke bawah. Jadi negara-negara itu benar-benar berpikir bahwa warga negara kami itu tidak ternilai harganya. Maka untuk itu mereka harus diselamatkan. Saya pikir di Iran juga hal ini ada. Cuman tidak terbuka untuk umum karena informasi ini rahasia kan. Kalau sampai diketahuan oleh masyarakat negara lain itu bisa menjadi target. Informasi yang mana? Informasi lokasi penyelamatan. Itu ada lokasi penyelamatan untuk umum, ada juga lokasi penyelamatan untuk kalangan-kalangan ilmuwan. Ini semacam safe house ya. Safe house, jangan betul. Sampai ada orang yang tahu. Ya, hanya kalangan tertentu saja yang tahu. Umum oke lah tahu bisa titik-titik lokasi di tengah kota, tapi untuk penyelamatan di instalasi militer, di instalasi nuklir itu harus ada safe house-nya sangat spesifik dan sulit dibaca dari atas. Dan teknologi sekarang sudah bisa membaca peta bumi di atas, bangunan di atas bumi dan juga hal-hal yang ada di dalam bumi. Nah, itu adalah target-target untuk penyerangan dari negara lain. Kita masih ada 380 WNI di Iran. Skenario apa terbaik untuk mereka? Pertama, kita harus meyakinkan keluarga mereka di tanah air bahwa mereka itu berada dalam pengamanan Kedutaan Besar Republik Indonesia. Mereka itu berada pada safe house dan prosedur penyelamatan mereka itu berjalan sesuai protap. Dan kita sudah memiliki pengalaman misalnya bagaimana menyelamatkan warga negara Indonesia yang ingin pulang dari Wuhan, yang ingin pulang kemarin dari Ukraine. Dan bagi Kementerian Luar Negeri saya pikir mereka sudah terbiasa dengan hal ini dan juga mereka sudah memiliki kontak-kontak diplomatik dengan negara-negara sekitar. Mereka juga sudah memiliki jaringan dengan industri pariwisata, masyarakat Red Cross maupun Red Crescent. Mereka juga sudah memiliki exit plan dengan sangat detail, sehingga saya pikir kalau 380 ini ingin meninggalkan lokasi, maka pemerintah Indonesia akan memberikan pelayanan yang terbaik bagi mereka, dan juga hal ini tidak ditolak oleh berbagai kalangan yang di luar Indonesia, bahwa mereka ini pulang karena alasan kemanusiaan dan mereka itu perlu diselamatkan karena hukum internasional juga dimungkinkan negara melakukan kontak-kontak darurat saat ini. Misalnya kita sering berkata Indonesia kan nggak punya kemampuan hubungan diplomatik dengan Israel, tapi dalam kondisi kemanusiaan seperti ini KBRI Yaman, KBRI di luar Israel, KBRI Jordan tampaknya itu melakukan banyak sekali pekerjaan yang melebihi tugas pokok mereka. Dan untuk itu biaya pasti sangat mahal dan untuk itu koordinasi mungkin sangat mahal, dan saya yakin diplomat-diplomat kita itu mungkin tidak tidur selama beberapa hari kritis karena mereka punya tanggung jawab moral untuk melindungi saudara-saudari mereka sebangsa dan setanah air. Bagaimana dengan WNI kita tidak tahu karena tidak terdaftar, masuk yang ilegal misalnya. Apa yang bisa mereka lakukan? Bisakah langsung minta bantuan ke KBRI untuk dipulangkan? Sepanjang pengetahuan saya, KBRI itu akan melindungi siapapun juga. Yang orang Indonesia ya, mungkin mereka datang, ini Pak, mohon perlindungan, dana saya sudah habis, saya harus pulang, dan ini pas proses itu langsung dilindungi oleh Kedutaan Besar RI. Atau karena ini adalah extraordinary, ini adalah suasana perang, jadi KBRI harus sigap. Karena kemarin-kemarin WNI yang ilegal ke Kamboja misalnya,
ke Asia Tenggara itu sulit dipulangkan oleh KBRI setempat? Saya pernah berkunjung ke KBRI kita di Kamboja. Memang sebenarnya itu datang orang-orang, kadang-kadang datang membawa dokumen, kadang-kadang dokumennya hilang, kadang-kadang dokumennya ditahan. Tapi tugas pemerintah Indonesia adalah melindungi mereka dan mempercepat pemulangan mereka ke tanah air, dan kemudian bertanggung jawab juga atas berkonsultasi dengan warga tersebut apa hal-hal yang ditinggalkan di situ kan, misalnya apakah ada kontrak, apakah ada gaji yang belum diambil. Saya pikir tanggung jawab negara adalah melindungi warga negaranya, apakah mereka itu punya surat ataupun tidak. Tapi tentunya akan ada pertanyaan-pertanyaan khusus kan, sehingga kita yakin, sehingga negara yakin bahwa WNI tersebutlah benar-benar orang kita. Ya, harus nggak bisa dibedain WNI siapapun dia. Betul. Baik, Pak Teuku Reza, terima kasih atas pandangan Anda bersama kami di NTV Prime sore ini. Dan Pendeta Alfris, boleh singkat saja apa pesan perdamaian untuk Yerusalem? Singkat saja. Ya, tentunya tidak ada hal yang paling indah selain perdamaian. Kami berharap seluruh negara, Israel juga Iran bisa berdamai. Doa kami untuk Israel, Yerusalem, doa kami juga untuk Iran dan semua negara, juga Indonesia. Biarlah cita-cita perdamaian dunia itu bisa terrealisasi, karena tidak ada yang paling indah selain perdamaian. Tidak ada yang paling indah selain perdamaian. Baik, Pendeta Alfris terima kasih, Pak Riza terima kasih sekali lagi. Selamat malam.